Halo teman-teman, kali ini saya berada di Keraton Kacirebonan. Kita akan coba liput ya, bagaimana sejarah tentang Keraton Kacirebonan ini. Simak liputannya ya. Oke teman-teman, saya akan diskusi banyak tentang Keraton Kacirebonan. Kebetulan ada Mas Yoyo. Selamat siang Mas Yoyo. Siang, saya Prasetyo, panggil saja James. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Ya, panggil aja Yoyo. Siap. Jadi gini, Mas Yoyo boleh diceritakan seperti apa sih sejarah dari Keraton Kacirebonan ini? Ya, makasih sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Keraton Kacirebonan. Tapi saya mukadimah dulu nih ya. Okay. Kalau jadi begini, mohon maaf kalau agak panjang. Ketika kita masuk ke ranah histori, sejarah, biasanya ada beberapa parameter yang akan saya ungkapkan. Pertama, parameter dari sejarah adalah naskah, manuskrip, dan tidak bisa cari pembenaran sejarah dari versi satu naskah dari satu sumber, karena naskah satu dengan naskah lainnya biasanya berbeda. Seperti itu. Di Cirebon telah ada naskah Mertasinga, Kaprabonan, Kanoman, Kesepuan, dan lain sebagainya. Sedikit agak berbeda. Dan menurut saya naskah sejarah yang validitasnya terjaga sangat akurat hadis. Itu hadis bagian dari naskah yang dirumus, yang ditulis berdasarkan informasi dari para narasumber, perawinya siapa dan sebagainya. Naskah itu manuskrip. Okay. Nah, bahkan hadis juga akhirnya terpecah. Ada yang sohih, ada yang doif. Kelompok ini pakainya hadisnya ini, kelompok ini pakainya ini lah gitu. Kemudian yang kedua tentu cagar budaya, situs dan lain sebagainya. Ini juga yang akan menceritakan alur sejarah pembuktian. Yang terakhir tentunya cerita rakyat. Ada legenda, mitos, dongeng, lain sebagainya. Walaupun validitasnya ini kurang bisa dipercaya, kurang akurat, tapi justru dari dongeng, mitos, legenda, hikayat dan sebagainya membentuk satu alur cerita sejarah. Begitupun informasi yang saya sampaikan berkenaan dengan histori Kesultanan Kacirebonan ada sedikit berbeda, misalkan yang nanti diungkapkan dengan narasumber dari Kanoman, terutama pada bagian Sultan Kanoman kelima, peranan Sultan Kanoman kelima seperti itu. Seperti itu Kang ya. Siap. Oke. Kesultanan Kacirebonan ini berdiri tahun 1808 Masehi. 1808. Nggih. Saya belum lahir loh. Saya belum juga. Belum lahir ya? Belum. Pendirinya sekaligus sultan pertamanya adalah Pangeran Charbon Amirul Mukminin. Beliau terlahir dengan nama Pangeran Suryanegara. Setelah dewasa, dikarenakan beliau putra mahkota dari Sultan Kanoman keempat yang bernama Pangeran Muhammad Khairuddin, beliau mendapatkan gelar baru namanya Pangeran Raja Kanoman. Jadi bisa dikatakan Kesultanan Kacirebonan ini semacam pecahan dari Kesultanan Kanoman. Gitu. Kemudian kenapa bisa terpecah dan lain sebagainya. Tahun 1795 Masehi, ketika itu Cirebon sudah mulai muncul sebagai kota besar, kota perdagangan, perniagaan, sehingga banyak mengundang beberapa saudagar-saudagar asing, entah Arab, Cina, India, termasuk juga Belanda. Belanda akhirnya mulai masuk ke tanah Cirebon tahun 1795 Masehi dengan unit usaha dagang yang sangat besar, VOC, Vereniging Oost Indies Company. Kemudian memulai perdagangan di Cirebon, dan ini tentunya mendapatkan izin ketika itu karena memang awalnya berdagang berniaga. Lama-lama kehadiran Belanda dan VOC di tanah Cirebon ini membesar, bahkan sempat mendominasi dan memonopoli perdagangan yang ada di Cirebon. Dan Belanda juga akhirnya tanpa izin dan pengetahuan penguasa setempat sudah berani mendirikan beberapa loji-loji, benteng-benteng kecil di beberapa pelabuhan. Ini yang kemudian terjadi benturan dengan
Cirebon. Gitu. Benturan ini kemudian berujung dengan perang terbuka antara Belanda dan Cirebon. Perang Cirebon sebenarnya besar, panjang, 1795 Masehi hingga 1818. Hampir berapa puluh tahun, dan kemudian terbagi beberapa jilid, beberapa sesi. Setiap jilid peperangan muncul tokoh pejuang masing-masing. Sayang, ini luput dari perhatian sejarah nasional. Nah, beda dengan perang Diponegoro ya, yang hanya 5 tahun tapi sudah menjadi kurikulum pelajaran dari mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Perang Diponegoro tahun berapa? 1825, 1830 ya. Atau seingat saya berkisar maghrib ke isya lah ya. Ya. Ya maghrib. Saya bingung. 1820, 18 itu maksudnya 1825, 1830. 1825, 30 itu maksudnya menjelang maghrib. Iya, iya. Jadi perang Diponegoro, kalau ada guru sejarah mengatakan kapan perang Diponegoro terjadi, berkisar maghrib ke isya. Karena 1825 hingga 1830 gitu. Ya. Itu ya, mengingatnya mudah sekali itu. Itu dan perang Cirebon jilid pertama bisa dikatakan seperti itu. Leadernya, tokoh pejuangnya adalah Pangeran Raja Kanoman, putra mahkota Sultan Kanoman keempat. Yang pertama Pangeran Muhammad Khairuddin. Dan diilustrasikan perang Cirebon ini besar, dahsyat. Bahkan Belanda sempat kewalahan menghadapi perlawanan rakyat Cirebon. Itu. Hingga tahun 1796 Masehi, ketika Belanda belum bisa menguasai Cirebon dengan jalan kekerasan bersenjata, dirubah strateginya dengan negosiasi perundingan perdamaian. Akhirnya Pangeran Raja Kanoman diundang oleh Belanda, yang ketika itu diwakili oleh Residen Cirebon, namanya Willem Wilbeck. Tempat perundingan perdamaiannya sekarang sudah menjadi gedung negara. Dulu orang Cirebon nyebutnya Karisidenan. Nah, seperti itu. Negosiasi perundingan perdamaian awalnya berjalan lancar, normal, bahkan kedua belah pihak juga berharap hasil yang terbaik, tetapi berakhir deadlock, berakhir buntu ketika Pangeran Raja Kanoman menolak menandatangani nota-nota kesepahaman dalam perundingan perdamaian tersebut, yang beberapa item-itemnya banyak merugikan Kesultanan Cirebon. Penolakan ini kemudian membuat Willem Wilbeck murka, marah, dan langsung menangkap Pangeran Raja Kanoman. Berikut pengawal, jadi Pangeran Raja Kanoman ketika itu hadir dengan beberapa pengawal. Setelah ditangkap, kemudian sempat dipenjarakan di Batavia. Sekarang gedungnya sudah menjadi Museum Fathahillah kalau nggak salah. Dari Batavia, dikarenakan banyak laskar Cirebon yang berusaha membebaskan beliau, akhirnya Belanda mengasingkan lebih jauh lagi Pangeran Raja Kanoman ke Ambon, Maluku. Di sana dipenjarakan di Port Victoria atau Benteng Victoria. Selepas pengasingan Pangeran Raja Kanoman ke Ambon, bisa dikatakan perang Cirebon jilid pertama selesai. Pragat wisan, gitu kata orang Cirebon. Kita kembali ke Kesultanan Kanoman. Di tahun 1797, Sultan Kanoman keempat, Pangeran Muhammad Khairuddin, ayahanda dari Pangeran Raja Kanoman, wafat. Gitu. Seharusnya Pangeran Raja Kanoman yang menggantikannya, karena beliau adalah putra mahkota. Itu. Tetapi karena dalam pengasingan, maka posisi kekosongan Sultan Kanoman kelima ini akhirnya diperebutkan oleh beberapa putra-putra Sultan Anom keempat, yang ketika itu memiliki banyak sekali beberapa putra. Menurut sejarawan Mustaqim Asteja, kurang lebih 59 anak laki-laki. Tentunya bukan dari satu istri ya. Kalau dari satu istri sepertinya bidannya bosan. Kinman 59 kurang lebih. anak. Tentunya bukan dari satu istri, karena ketika itu sudah satu kewajaran lumrah ketika seorang sultan, seorang penguasa pasti memiliki beberapa istri. Saat ini juga banyak kan gitu ya. Istri atau selir? Selir. Yang aslinya iya, satu. Iya, itu. Yeah. Asli selir. Itu. Akhirnya Belanda mengetahui posisi yang sangat chaos di dalam keluarga besar Kesultanan Kanoman ini, mengambil langkah yang benar-benar sangat jitu, yang sangat tepat. Belanda masuk ke wilayah Kesultanan Kanoman, mencari beberapa putra-putra Sultan Kanoman keempat yang sekiranya bisa bekerja sama, kooperatif terhadap Belanda. Yang dibidik adalah Pangeran Imamuddin Abdus Soleh. Itu anak keberapa? Itu tapi dari selir. Ya itu. Saya kurang jelas paham ini. Ya, itu. Akhirnya
Pangeran Imamuddin Abdus Soleh yang digadang-gadang, yang disokong oleh Belanda untuk menjadi Sultan Kanoman kelima, dan berhasil. Dari Selir. Iya, itu. Padahal untuk jadi mahkota itu harus istri yang asli. Ya, seharusnya sesuai pepakem, biasanya kalau sultan sudah wafat digantikan oleh anak lelaki tertua. Ya. Kalau tidak memiliki anak laki-laki, biasanya menggantikan sultan tersebut adalah adik laki-laki beliau. Ya. Tapi dalam histori, bahkan secara empiris, pengalaman beberapa sistem kenegaraan yang monarki, terkadang juga melenceng jauh. Ada yang ke adik iparnya, ada yang ke cucunya, seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian setelah benar saja ketika Pangeran Imamuddin Abdus Soleh menjadi Sultan Kanoman kelima, kebijakan politiknya lebih cenderung memihak kepada Belanda. Ini yang membuat keluarga besar Kesultanan Kanoman akhirnya terpecah menjadi dua faksi yang berseberangan, dua kelompok yang berbeda. Yang mendukung umumnya masih berada di wilayah keraton, yang menolak kebanyakan lari ke pinggiran Cirebon. Dan umumnya mendirikan pengguron atau pesantren. Contohnya Pangeran Abdul Hadi Mukoyim yang dengan beberapa jemaah, beberapa pengikutnya lari ke arah selatan, sana mendirikan pengguron atau pesantren yang sekarang lebih populer dengan nama Pesantren Buntet Kerapiak. Iya, itu berarti pendirinya adalah Pangeran Abdul Hadi Mukoyim. Bahkan beliau akhirnya melepaskan gelar ningrat, gelar feodalnya lebih suka disebut Mbah Mukoyim. Kemudian ada juga Pangeran Muhammad Said, sama beliau juga mendirikan pesantren Gedongan di seputar Gebang, Ender Gebang itu. Beliau juga sama lebih populer dengan nama Mbah Said. Dan ada juga Pangeran Maulana Soleh mendirikan satu pedukuhan santri di daerah Benda Kerep, namanya Benda Kerep. Ya, Benda Kerep. Itu. Tahun 1799 pecah lagi perang Cirebon jilid kedua, disebutnya perang santri karena kalangan kiai dan santri yang dari pinggiran Cirebon ini yang akhirnya memonopoli perlawanan rakyat Cirebon terhadap Belanda, sekaligus melanjutkan perlawanan Pangeran Raja Kanoman untuk mengusir Belanda dari tanah Cirebon. Jadilah ketika itu perang Cirebon benar-benar dahsyat yang kedua kalinya. Bahkan Belanda sempat frustasi untuk menghadapi perlawanan rakyat Cirebon yang begitu besar, sporadis. Bahkan perang ini sudah memakan banyak biaya, memakan banyak korban, menguras energi baik materi dan pikiran. Ini yang kemudian Belanda akhirnya merubah kebijakan lagi hampir 180 derajat. Jadi Belanda berpikiran bahwa bagaimana Cirebon supaya aman, kondusif, sekaligus juga rakyatnya bersimpati lagi pada Belanda. Salah satunya adalah membebaskan dan memulangkan Pangeran Raja Kanoman. Gitu. Oke, berarti kan sebelumnya adalah Pangeran Raja Kanoman diasingkan di Ambon. Iya, betul. Di Maluku. Jadi untuk meredam pergolakan rakyat Cirebon, akhirnya Belanda memutuskan untuk mengembalikan lagi Pangeran Kacirebonan, Raja Kanoman itu ke Cirebon. Iya, betul. Setelah itu seperti apa? Ini satu catatan, satu keajaiban berkat dari Allah. Biasanya tokoh pejuang di Nusantara yang sudah diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda pasti akan wafat di tanah pengasingannya. Cut Nyak wafat di Paseh Sumedang. Kemudian Muhammad Syahab yang lebih populer dengan nama Tuanku Imam Bonjol juga dibuang ke Minahasa, wafat di Tondano. Termasuk juga Pangeran Diponegoro yang akhirnya setelah tertangkap kemudian wafat di Makassar. Tetapi Pangeran Raja Kanoman berhasil dipulangkan ke tanah Cirebon. Sesampai ke Cirebon berkisar Agustus 1806 Masehi. Jadi setelah sampai ke Cirebon, beliau kemudian baru mengetahui bahwa ayahnya Sultan Kanoman keempat, Pangeran Muhammad Herudin, sudah wafat di tahun 1797 semasa beliau dalam pengasingan. Dan yang menjadi sultan penggantinya adalah adik beliau, Pangeran Imamuddin Abdus Soleh. Kemudian ketika itu muncul desakan dari kalangan famili, kalangan ulama, rakyat agar beliau dipulihkan hak-haknya sebagai pewaris tahta yang sah. Tapi oleh beliau ini diabaikan. Dikhawatirkan terjadi benturan sesama sedulur, sesama saudara. Nah, untuk mengobati rasa kekecewaan tersebut,
Kemudian atas prasekasa juga keluarga istri tercinta Ratu Lasminingpuri, maka pada Maret 1808 Pangeran Raja Kanoman mendirikan kesultanan baru yang sangat kecil namanya Kacirebonan. Oke. Beliau menjadi Sultan Kacirebonan pertama dari 1808 hingga 1814 Masehi, kemudian berganti gelar lagi menjadi Pangeran Charbon Amirul Mukminin Muhammad Khairuddin II. Gitu. Dan sampai sekarang sudah ada 9 generasi sultan yang memerintah di Kesultanan Kacirebonan. Yang terakhir Sultan ke-9 Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat SE. Ini sejarah seringkas-ringkasnya tentang histori Kesultanan Kacirebonan seperti itu. Ya, teman-teman, karena kalau dibahas dari A sampai Z mungkin perlu berapa hari. Iya, berapa hari. Perlu juga perdebatan masih. Iya, pasti ramai nih. Ramai, siap. Nah, teman-teman, mungkin ada yang ingin saya tanyakan juga nih, Mas Yoyo. Ya. Mengenai keterkaitan antara Kacirebonan dengan Kasepuhan. Iya. Ada keterkaitan nggak? Kalau secara hierarki ke atas, kami memang lebih cenderung jadi dari Kanoman, Kesultanan Kanoman gitu. Sementara kalau Kasepuhan dan Kanoman itu kan pecahan Kesultanan Cirebon. Gitu. Jadi Cirebon ini didirikan oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati berkisar 1485, ada yang mengatakan 1489 dan sebagainya. Kemudian Kesultanan Cirebon hanya bertahan sampai tahun 1663. Sultan terakhirnya Panembahan Girilaya, Sultan ke-6 ini. Nah, setelah beliau wafat, baru Cirebon terpecah dua. Putra mahkotanya Pangeran Samsudin Mertawijaya akhirnya mendirikan Kesultanan Kasepuhan. Bergelar Sultan Sepuh I, dan Keraton Kasepuhan dibangun tidak jauh dari reruntuhan keraton awal Cirebon yang disebut dalam Pakuwati. Nah, itu. Kemudian adiknya Pangeran Badridin Kertawijaya juga mendirikan Kesultanan Kanoman dengan gelar Sultan Anom I, dan beliau bangun keratonnya di atas tanah pertama kali leluhur Cirebon Pangeran Cakrabuana menginjakkan kakinya atau bermukim situ, ya, yang biasa disebut Witana, Awit-Awiteana. Jadi Cirebon terpecah menjadi Kasepuhan Kanoman, belum ada campur tangan pihak asing, murni pembagian kekuasaan sama ahli waris. Kalau diceritakan nanti tambah melebar juga, kenapa bisa terpecahnya, wafatnya Panembahan Girilaya bagaimana dan sebagainya. Ya, itu panjang kali lebar kali tinggi. Tidak bakalan selesai hari ini. Iya. Nah, tetapi ketika Kesultanan Kanoman terpecah menjadi Kacirebonan, ada faktor eksternal, hadirnya pemerintah kolonial Belanda, kemudian terjadi peperangan, dan kemudian tokoh yang diasingkan Pangeran Raja Kanoman setelah dibalikan lagi ke Tanah Cirebon mendirikan Kesultanan Kacirebonan. Oke, berarti keraton pertama di Cirebon itu adalah dalam Pakuwati. Dalam Pakuwati? Iya, itu. Yang ada di dalam Kasepuhan itu? Iya, itu. Kasepuhannya berkisar 1664 Masehi. Tapi kalau dalam Pakuwati sudah ada sejak 1490-an. Jadi kalau kita merunut sejarah, ternyata keraton di Cirebon itu yang pertama adalah Keraton Pakuwati, kemudian Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan terakhir adalah Kacirebonan. Iya. Itu ya, iya, Mas? Betul. Ya, tapi antara Kasepuhan dan Kanoman ini tidak jauh berbeda pendiriannya, ya, 1664 sekitar 1665 seperti itu. Okay. Tapi dari Pakuwati, Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan itu ada hubungan nggak? Maksudnya hubungan raja-rajanya itu masih dalam satu terah gitu? Iya, karena satu terah. Satu terah ya ke atasnya Gusti Sinuhun, Syekh Syarif Hidayatullah yang Gunung Jati. Semua juga seperti itu. Kesultan-sultan di Cirebon, kemudian juga ada beberapa juga pelarian-pelarian para Pinangeran yang akhirnya lari hampir ada di seluruh pelosok Jawa, juga memang ke atasnya adalah dari Sunan Gunung Jati. Ya dari para keturunan dari Sunan Gunung Jati seperti Pangeran Samsudin Mertawijaya akhirnya mendirikan Kesultanan Kasepuhan. Ini adalah putra mahkota Sultan Cirebon ke-6, Sultan Cirebon terakhir, Panembahan Girilaya. Pangeran Badridin Kertawijaya mendirikan Kesultanan Kanoman juga adalah putra dari Panembahan Girilaya seperti itu. Nah, sementara Pangeran Raja Kanoman atau Pangeran Charbon Amirul Mukminin adalah putra mahkota dari Sultan Kanoman keempat,
Pangeran Muhammad Khairuddin. Oke, berarti inisiatifnya adalah untuk pembagian wilayahnya, Iya. teritori lah. Ya. Nah, kalau bicara tadi pembagian wilayah, misalnya Kesepuhan itu pegang mana saja, Kanoman pegang mana saja, kemudian Iya. Kacirebonan Iya. pegang mana saja. Iya. Wilayah Kesultanan Cirebon ini memang tidak seluas wilayah Kesultanan Banten. Ya. Cirebon mulai rajin mengekspansi atau mungkin juga aneksasi daerah-daerah sekitar dalam tanda kutip dakwah Islam tidak begitu luas dan tidak begitu dahsyat selepas era Sunan Gunung Jati itu. Selebihnya setelah era Sunan Gunung Jati wafat, justru ekspansi perluasan wilayah dipegang kendali besar oleh keturunan Sunan Gunung Jati, Pangeran Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati dari istri Ratu Kawungwanten yang kemudian mendirikan Kesultanan Banten gitu, yang memang rajin sekali mengekspansi beberapa wilayah-wilayah yang ada di Jawa bagian barat ujung kulon. Jadi kalau misalkan berkenan wilayah Kesultanan Cirebon ketika itu ya mungkin saya baca dari beberapa naskah, batasnya Sungai Cipamali sana, bukan Cisanggarung. Cipamali itu kalau saat ini teritorinya, administrasinya perbatasan antara Brebes dan Tegal. Ya. Kemari, kemudian Cirebon, Kabupaten Cirebon saat ini, terus Kuningan, kemudian Majalengka, dulu namanya Sindangkasih, Ya. itu adalah daerah seserahan atau kompensasi Sumedang Larang kepada Cirebon, karena dulu Sindangkasih wilayah Abu-abu. teritori, ya abu-abu, termasuk juga wilayah Sumedang Larang kabarnya. Kemudian ke daerah Indramayu, sebagian Subang, Pantura, Kerawang, sampai segitu. Nah, kemudian setelah terpecah, ada juga pembagian antara Kasepuhan dan Kanoman begitu. Umumnya Kanoman ke wilayah agak barat sana, agak barat, ya sampai Indramayu, terus ke hampir ke Ciamis, ke Cikijing gitu. Nah, ketika Kanoman terpecah menjadi Kacirebonan, harusnya 3/4 dari wilayah Kesultanan Kanoman adalah bagian dari wilayah Kesultanan Kacirebonan. Nah, Kacirebonan nyatanya tidak mendapatkan 3/4 dari wilayah Kesultanan Kanoman. Nah, seperti itu. Tapi ya ini pun tidak jadi masalah mungkin ya, karena memang ketika sultan-sultan berikutnya justru Kesultanan Kacirebonan lebih memfokuskan pembangunan di daerahnya masing-masing, tidak ada perluasan wilayah dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, concern pemecahan dalam tanda kutip ya, teritori itu adalah sebenarnya tujuannya untuk menyebarkan syiar Islam, atau ada yang lainnya? Awalnya memang dalam tanda kutip penyebaran agama Islam begitu. Tapi bagaimanapun juga penyebaran agama Islam ini tidak bisa serta-merta, pasti harus ditundukkan terlebih dahulu. Ketika ditundukkan terlebih dahulu dengan mungkin juga kekuatan militer, mungkin juga dengan kekuatan dakwah dan lain sebagainya. Saya kurang paham betul mengenai hal ini. Tapi wilayahnya seperti itu, Nah, ada pun misalkan sekarang ada di perjalanan saat ini, oh ternyata banyak keturunan Cirebon, terutama para pendiri pesantren di seputar Sumedang, Garut, Tasik, itu masih ada darah Cirebon. Nah, ini bukan bagian dari kebijakan kesultanan, kebijakan negara untuk menganeksasi daerah-daerah itu. Ini justru penyebaran keturunan-keturunan para Pinanggaran Cirebon yang ada di sana. Contohnya beberapa pesantren yang ada di seputar Garut, Sumedang, Ciamis, para pendiri pesantrennya ini, ajengannya ini ternyata di garis lurus ada juga yang nasabnya sampai ke Syekh Sarif. Oh. Gitu. Misalkan Eyang Tanjung, katanya Eyang Suci, itu ternyata keturunan dari Pangeran Wangsakerta. Itu. Dan kita ketahui bahwa sejak 1700-an wilayah Jawa bagian barat itu adalah wilayah kekuasaan Kesultanan Mataram. Hanya
Mataram tidak menyentuh wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaan Kesultanan Cirebon dan Banten. Jadi misalkan Bandung, Sumedang, Garut, Tasik, Ciamis, Sukabumi, apalagi Cianjur, Pangandaran. ya Ciamis ya ketika itu Pangandaran, Garut dulu sebut Limbangan. Kalau Bapak lihat susunan bupati-bupati di era 1820-an ke sana sampai 1700 itu justru ternyata orang-orang Mataram yang dikirim oleh sultannya untuk menjadi kepanjangan tangan Mataram di daerah-daerah di Jawa bagian barat. Ya yang tadi saya sebutkan Bupati Cianjur, Bupati Bandung, Sukabumi, Ciamis pasti kebanyakan orang sana. Baru setelah era 800 ke sini pribumi setempat gitu. Jadi di tengah Jawa bagian barat ini yang meliputi kabupaten atau kota-kota ini dulu ya memang wilayah Kesultanan Mataram, hanya daerah-daerah Kesultanan Cirebon dan Banten yang tidak dikuasai oleh Mataram. Gitu. Oke, teman-teman, panjang banget ya cerita apa yang disampaikan tadi oleh Mas Yoyo. Tapi alangkah menariknya kalau kita liputan apa sih yang ada di Keraton Kacirebonan nih. Mangga. Kita lanjut, Mas. Atau Boleh. ada yang mau ditambahkan? Enggak, cukup. Ada. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan tidak dimengerti. Saya juga jujur aja nggak mudeng karena gimana ya, apalagi anak-anak sekarang yang mungkin udah nggak peduli ya dengan sejarah, makanya kenapa saya buat channel ini khusus untuk teman-teman atau anak-anak muda yang ingin tahu tentang sejarah dari Keraton Kacirebonan. Memang kalau pengen lebih ngepas, biasanya saya memberikan informasi, ada papan tulis, kemudian ini tahun sekian kejadian namanya ini, tokonya ini, kemudian itu tadi biasa agak ketemu, agak masuk. Kalau alur cerita dari lisan biasa agak sedikit lambat, sama saya juga seperti itu. Berarti harus ikut kelasnya dulu. Iya, ikut kelasnya mudah-mudahan. Ya.